Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Chen Bing mengambil kendi itu, mengocoknya di depan Tan Qianqian, dan berkata sambil menyeringai, "Tahukah kamu apa kendi anggur ini? Ini adalah anggur dengan nama khusus, gadis gila. Aku membelinya di pelelangan dengan harga tinggi. Aku tidak ingin menggunakan metode ini untuk berurusan denganmu pada awalnya. Aku tidak berharap kamu menjadi bodoh. Jika itu masalahnya, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan." Buka mulutnya. "Ya, Tuan Muda." Pria besar itu meremas dagu Tan Qianqian dengan keras, dan dengan paksa membuka mulutnya. Aku adalah murid dalam Akademi Zandao. Jika kamu berani memperlakukanku seperti ini, Akademi tidak akan membiarkanmu pergi. Teriak Tan Qianqian, wajahnya yang cantik menjadi pucat karena ketakutan. Haha, Chen Bing mendongak dan tersenyum, murid batin Akademi Zandao. Bukankah itu luar biasa? Oh, aku akan memberitahumu, ayahku masih menjadi wakil presiden kehormatan perguruan tinggi. Ketika Tan Qianqian mendengar kata-kata itu, hatinya langsung tenggelam ke dasar. Pantas saja Chen Bing begitu percaya diri, ternyata ayahnya juga berstatus tinggi di akademi. Oke, sekarang hanya itu yang perlu dikatakan, mari langsung ke intinya. Sejujurnya, aku sangat menantikannya. Kamu sangat murni dan cantik, betapa gilanya kamu setelah meminum sepanci anggur ini, haha. Tertawa liar. Chen Bing mengarahkan cerat panci langsung ke mulut kecil Tan Qianqian, dan hendak menuangkan anggur dengan paksa. Boom! Saat kendi hendak miring, terdengar ledakan keras. Pintu yang tertutup terbuka, dan langit penuh dengan turbulensi, seolah-olah memiliki mata, dan langsung menuju ke orang-orang di ruangan itu. Ah! Jeritan berlanjut, dan para budak jahat jatuh ke tanah sambil berteriak. Chen Bing juga berteriak keras, dan kendi di tangannya jatuh ke tanah dengan keras. Melihat ke bawah, dia melihat celah yang mengerikan di posisi pergelangan tangan, yang dipotong oleh sepotong kayu yang patah, dan berlumuran darah. Seorang pria muda berjubah putih melangkah ke ruang sayap. Matanya akan pecah, dan matanya yang bundar meledak dengan amarah yang luar biasa. "Kakak Li." Melihat orang yang datang, Tan Qianqian sepertinya telah melihat kerabat dekat, dan dengan cepat melepaskan diri dari cengkeraman pria besar yang tercengang itu, berlari, dan melemparkan dirinya ke pelukan pria muda berjubah putih itu. Wow! Tan Qianqian memeluk pemuda itu dengan erat, air mata mengalir di wajahnya. Jika Li Longxing tidak tiba tepat waktu, dia akan berencana untuk memutuskan hatinya. "Qianqian, jangan takut, denganku di sini, tidak ada yang berani menyakitimu lagi." Li Longxing dengan lembut menepuk punggung Tan Qianqian, menghiburnya dengan lembut. Meski suaranya lembut, tapi melihat orang-orang di sayap, matanya seperti pisau, dan hawa dinginnya menekan. "Siapa kamu? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke dalam ruanganku dan merusak perbuatan baikku?" Teriak Chen Bing tajam sambil mencengkeram pergelangan tangannya yang berdarah. Budak jahat itu juga bangkit dari tanah satu persatu, menatap Li Longxing dengan kejam. Li Longxing tidak menjawab, tetapi dengan lembut mendorong Tan Qianqian pergi dalam pelukannya. "Qianqian, kamu minggir dulu, dan kita akan membicarakannya setelah aku menangani kumpulan sampah ini." "Oke kakak Li." Tan Qianqian menyingkir dengan patuh. Li Longxing tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Chen Bing dengan mata dingin. "Kamu ingin memaksa Qianqian minum?" Tatapan dingin Li Longxing mengunci Chen Bing, dan Chen Bing tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Tetapi indera ilahi menyapu lawan, dan menemukan bahwa dia juga berada di puncak surga ketujuh dari alam transenden, sama seperti pria besar di bawahnya, dan dia diam-diam menghela nafas lega. Selain itu, jubah yang dikenakan Li Longxing dijahit oleh Tan Qianqian sendiri, gayanya sederhana dan tidak mahal, jadi dia sekali lagi memandang rendah Li Longxing. Orang ini pasti murid dari keluarga kecil yang mencintai Tan Qianqian. Memikirkan hal ini, Chen Bing menjadi berani dan berkata dengan tajam, "Wah, aku menyarankan kau untuk melihat derajatmu dengan jelas.
Kau hanya seorang brengsek dan ingin menjadi pahlawan untuk mendapatkan hatinya. Chen Bing melambaikan tangannya. Semua budak jahat bergegas serempak, ingin memblokirnya. Tapi, saat berikutnya, bang, bang, bang. Ah! Jeritan berlanjut, dan selusin budak jahat bahkan tidak sampai ke sisi Li Longsing. Satu persatu, 7 lubang berdarah, dan hidup mereka seakan tergantung pada seutas benang. Li Longsing bergerak dan mendekati Chen Bing dalam sekejap. Sial, Chen Bing terkejut, dia tidak menyangka Li Longsing begitu kejam. Mengangkat tangan kanannya, dia meninju Li Longsing dengan keras. Namun, saat kepalan tangan mencapai setengah, pergelangan tangan itu dicengkeram oleh tangan yang kuat. Dum! Ah! Lengan kanan Chen Bing hancur, dan dia melolong seperti anjing. Berlutut, Li Longsing menendang kaki Chen Bing. Dengan suara retakan yang tajam, kaki kanan Chen Bing patah, dan dia setengah berlutut di tanah dengan keras, darah menggelegak. Li Longsing mengikutinya dan menendang kaki kirinya lagi. Di tengah jeritan, tidak peduli seberapa keras Chen Bing bertahan, dia berlutut di tanah, wajahnya bengkok, dan dia kesakitan. Bajingan kecil, aku adalah tuan muda dari keluarga Chen. Jika kau berani memperlakukanku seperti ini, kau akan dikutuk. Chen Bing meraung getir. Li Longsing mengabaikannya, dan dengan lambaian tangannya, menggulung guci di tanah. Apakah kamu suka minum? Aku akan membiarmu minum sebanyak yang kamu mau hari ini. Li Longsing langsung memasukkan cerat ke mulut besar Chen Bing, dan menuangkan anggur ke dalamnya. Ah, tidak! Chen Bing berteriak panik dengan ketakutan di matanya, berusaha melepaskan diri dari kendi. Kendi anggur ini, gadis gila. Tidak hanya wanita yang menjadi gila setelah meminumnya, tetapi pria juga, mereka yang meminum anggur itu akan menyergap siapapun seperti hewan kehausan. Melihat Chen Bing berjuang dengan liar, Li Longsing menekan kepalanya dengan tangan yang lain, dan akhirnya menuangkan seluruh panci anggur ke dalam mulutnya. Saat anggur diminum, wajah pucat Chen Bing langsung memerah, matanya kabur, dan dia mulai mengigau. Haha, cantik, aku datang. Lutut Chen Bing patah, dan di bawah rangsangan anggur gila, dia merangkak langsung ke arah budak jahat di sebelahnya, menganggapnya sebagai kecantikan tiada taraf, dan mulai menarik pakaiannya dengan gila-gilaan. Pada saat ini, jeritan seorang wanita bergema di dalam ruangan. Li Longsing menatap Hu Fei dengan mata dingin. Qian Qian, siapa dia? Tan Qian Qian berkata dengan getir, Kakak Li, dia adalah kaki tangan Chen Bing. Jika dia tidak menipuku untuk datang ke sini hari ini, aku tidak akan pernah datang ke sini. Pada saat ini, Tan Qian Qian sangat membenci Hu Fei. Dia menganggapnya sebagai sahabat karib, sahabat paling terpercaya, tetapi tanpa diduga, Hu Fei memperlakukannya seperti ini. Mata dingin Li Longsing menuju langsung ke wanita itu, menganggapnya seperti sampah. Kamu juga seorang wanita, mengapa kamu sangat ingin menyakiti Qian Qian? Hu Fei berargumen dengan keras, aku tidak menyakitinya, tapi membantunya. Keluarga Chen sekaya sebuah negara. Selama dia menjadi milik tuan muda Chen, dia akan kaya dan tidak perlu khawatir tentang hidup ini. Li Longsing langsung menamparnya ke tanah, jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak memilikinya sendiri? Hu Fei menangis, saya jelek, dan tuan muda Chen tidak menyukai saya. Sialan! Karena kamu tahu kamu jelek, kenapa kamu masih keluar untuk membuat masalah? Li Longsing membungkuk ke kiri dan ke kanan. Berkertak. Seketika Li Longsing menamparkan Hu Fei seperti kepala babi. Li Longsing tidak melepaskan kebenciannya, berhenti sejenak, meraih Chen Bing dari udara, dan melemparkan Chen Bing ke depan Hu Fei. Ho ho! Chen Bing, dengan mata merah darah, melihat Hu Fei di depannya, terengah-engah, dan menerkamnya. Ah, jangan! Hu Fei berteriak ngeri, ingin lari. Apa yang akan terjadi selanjutnya, bahkan orang bodoh pun bisa menebaknya. Qian Qian, ayo pergi. Li Longsing mengambil tangan batu giok Tan Qian Qian dan meninggalkan ruangan itu. Untuk seorang wanita seperti Hu Fei, pantas untuknya mendapatkan ganjaran dengan cara yang sama. Biarkan dia memahami bagaimana rasanya diperkosa. Melihat Li Longsing dan Tan Qian Qian hendak pergi, Hu Fei ketakutan setengah mati dan berteriak, Qian Qian, jangan pergi,
selamatkan aku. Alasan mengapa Hu Fei berakhir seperti ini, sepenuhnya adalah kesalahannya sendiri. Qian menganggapnya sebagai sahabat, tetapi dia menganggap dirinya sebagai tangga untuk pijakan. Setelah berjalan beberapa saat, Li Longxing tiba-tiba berhenti. Mengapa kamu berhenti? Tan Qian bertanya dengan curiga. Li Longxing tersenyum dan berkata, orang-orang dari keluarga Chen pasti akan datang nanti, kita akan menunggu di sini. Ah! Tan Qian terkejut, tidak mengerti mengapa Li Longxing melakukan ini. Pada saat ini, bukankah sebaiknya kita meninggalkan tempat ini secepat mungkin? Lagi pula, pengaruh keluarga Chen di kerajaan Yan tidak bisa diremehkan. Tan Qian dengan cepat membujuk, Kakak Li, saya pikir kita harus segera pergi, kalau tidak kita akan mendapat masalah ketika keluarga Chen tiba. Li Longxing menggelengkan kepalanya, alasan mengapa saya tetap tinggal adalah untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan sepenuhnya hari ini, keluarga Chen pasti tidak akan melepaskannya di masa depan. Li Longxing tidak takut, tapi dia khawatir hal yang sama akan terjadi lagi dan menyakiti Qian. Karena itu, dia tidak keberatan memberi contoh kepada orang lain. Dan keluarga Chen adalah contoh yang layak untuk dibunuh. Setelah membunuh mereka, monyet-monyet yang masih ingin melompat diam-diam harus menimbangnya dengan hati-hati. Jika mereka ingin menyakiti Qian, itu tergantung pada apakah mereka dapat menahan amarah mereka sendiri. Menabrak. Saat ini, sekelompok orang bergegas ke lantai 3. Mereka mengenakan jubah hitam dengan pinggiran emas panjang yang disulam di kerah mereka, dan mereka adalah penjaga gedung Jubin. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berusia sekitar 60-an, basis kultivasinya tidak lemah, dan dia telah melangkah ke puncak surgawi ke-9 dari alam transenden. Nak, apakah kamu di sini untuk membuat masalah? Mata pemimpin itu dingin, menatap Li Longxing. Ini aku. Li Longxing menjawab dengan tenang. Begitu beraninya kamu membuat masalah di gedung Jubin saya, apa kamu sudah lelah untuk hidup? Pemimpin lelaki tua itu meraung dan menyeret ke arah Li Longxing secara langsung. Dia juga contoh seekor anjing yang memandang rendah orang. Melihat pakaian biasa Li Longxing, dia mengira Li Longxing hanyalah murid dari keluarga kecil. Orang seperti itu, singkirkan dia dulu. Li Longxing mengangkat tangan kanannya, dan langsung menamparkan. Melebih-lebihkan kekuatanmu. Orang tua di kepala mencibir dengan jijik. Anak laki-laki di puncak lapisan surgawi ke-7 dari alam transenden berani menamparkan dirinya sendiri, seorang pria kuat 2 langkah lebih tinggi darinya, yang sedang mencari kematian atau sesuatu. Namun, idenya baru saja muncul. Retak. Di tengah teriakan, pupil mata lelaki tua itu menyusut tajam, dan dia terbang terbalik. Masih di udara, tangan kanan yang terulur terputus oleh tamparan Li Longxing, dan darah mengalir deras. Dia tidak berbaring di tanah sampai dia menjatuhkan beberapa penjaga di belakangnya, muntah darah. Pada saat ini, semua penjaga tersentak, dan memandang Li Longxing dengan berbeda. Saya pikir anak ini adalah pria yang lembek. Nak, siapa kamu? Orang tua itu berjuang untuk bangun, mencengkeram lengannya yang patah, dan berteriak dengan tajam. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk mengendalikan apa yang terjadi di sini. Bawa orang-orangmu dan segera keluar dari sini, jika tidak, kamu akan habis hari ini. Li Longxing berteriak dengan nada dingin. Apa yang terjadi pada Tan Qian di sini juga tidak dapat dipisahkan dari gedung Jubin. Ketika Chen Bing agresif, mereka tidak peduli. Sekarang setelah mereka mengalahkan Chen Bing sendiri, mereka semua bergegas keluar. Bagaimana Li Longxing bisa memaafkannya dengan enteng? Jika dia tidak berpikir untuk diam-diam melacak pria di belakang layar di sini, dan tidak ingin membuat hal-hal terlalu besar, dia akan membalikkan gedung Jubin ini sejak lama. Orang tua itu tertawa dengan marah, haha, bagus nak, kamu cukup baik. Lelaki tua ini ingin melihat, ketika keluarga Chen datang, bagaimana kamu menjelaskannya. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, ayo pergi. Di belakang gedung Jubin, memang ada wakil presiden sebagai pendukung,
tetapi dia tidak ingin membuat tuan di belakangnya khawatir. Menurutnya, selama orang-orang dari keluarga Chen datang, Li Longsing pasti akan mati. Karena itu, mengapa dia harus capek-capek bertindak? Orang tua di depan mundur dengan sekelompok orang besar secara agresif, dan akhirnya pergi dengan putus asa. Kakak Li, kamu sangat kuat, pria itu dua alam di atasmu, tapi dia ditampar olehmu secara tak terduga. Tan Qian berkata dan menatap Li Longsing dengan kagum. Li Longsing sedikit tersenyum, tetapi tidak berbicara. Apa ini? Aku bahkan bisa membunuh alam melonjak, alam transenden belaka hanyalah semut. Apakah bajingan itu menyakiti prajuritku? Pada saat ini, raungan menggelegar bergema di seluruh gedung Jubin. Sekelompok siswa yang sedang makan di lantai pertama semuanya menjadi pucat karena ketakutan, dan melarikan diri ke segala arah dengan panik. Orang-orang dari keluarga Chen ada di sini. Ketika Li Longsing menuangkan kembali semua panci anggur ke mulut Chen Bing, salah satu budak jahat yang terluka parah dan sekarat, diam-diam mengirim pesan ke patriark. Keluarga Chen tidak jauh dari akademi. Begitu dia mendapat kabar bahwa putranya dipukuli, kepala keluarga, Chen Tianxiong, membawa sejumlah besar orang kuat dari klan, dan datang dengan cara yang perkasa. Kelilingi seluruh gedung Jubin ini. Jika ada yang membiarkan penjahat itu kabur, bunuh orang itu. Dengan lambaian tangan Chen Tianxiong yang besar, semua orang kuat segera bubar dan mengepung gedung Jubin. Melihat hal ini, para siswa yang melarikan diri dengan panik harus mundur, meringkuk di sudut, dan tidak pernah berani bertindak gegabah lagi. Agar tidak dianggap sebagai kaki tangan Li Longsing dan dibunuh entah dari mana. Gugu, ikuti aku dan bunuh penjahat itu. Chen Tianxiong bergegas menuju lantai 3 seperti pasukan yang marah, memimpin seorang lelaki tua berjubah emas. Orang tua berjubah emas bernama Si Hanming, kultivasinya tidak terduga, dan dia telah melangkah ke puncak surga kelima dari alam melonjak belum lama ini. Si Hanming adalah petapa kuat yang disewa Chen Tianxiong dari luar negeri dengan segala cara, dan dia juga ketergantungan terbesar keluarga Chen. Di Kekaisaran Yan besar, yang terkuat adalah leluhur kekaisaran, Long Ao Tian, yang berada di puncak 9 surga di alam langit melonjak. Dan 4 keluarga besar yang tersisa semuanya memiliki Teng Kong Jing yang duduk sebagai penanggung jawab. Selama ada keluarga di alam Teng Kong, tidak akan mudah terguncang. Chen Tianxiong membawa Si Hanming ke lantai 3. Dengan sapuan tatapannya, mata Chen Tianxiong hampir meledak. Dia melihat Li Longsing dan Tan Qian berdiri berdampingan di koridor, berbicara dan tertawa bahagia. Dan di dalam ruangan di belakang mereka berdua, Chen Bing, yang berlumuran darah dan kakinya patah, memiliki mata merah, naik turun di tubuh Hu Fei seperti binatang buas. Hu Fei berteriak terus-menerus, dan Chen Bing terengah-engah. Akibat aksi kekerasan tersebut, darah dari kaki Chen Bing yang patah semakin menyembur. Tetapi di bawah rangsangan gila dari anggur gila, dia tidak bisa merasakan kesakitan itu. Jika terus berlanjut, dia khawatir Chen Bing akan mati dalam waktu sebatang dupa. Bajingan kecil, kau menyakiti putraku. Chen Tianxiong sangat marah, bercampur dengan niat membunuh. Si Hanming yang berada di belakangnya juga mengerutkan kening, jubah emasnya otomatis berdesir tanpa ada angin. Ini aku. Li Longsing sedikit tersenyum, dan melanjutkan, kau akhirnya berada di sini. Apakah kau sengaja menungguku? Chen Tianxiong terkejut. Li Longsing mengangguk, kelakuan salah anak laki-laki diturunkan oleh ayahnya, dan merupakan kejahatan yang tidak termaafkan bagimu untuk mengajari anak brengsek seperti itu. Jika itu masalahnya, maka kalian berdua, ayah dan anak, harus pergi bersama hari ini. Sombong. Chen Tianxiong dan Si Hanming sangat marah dan meraung satu demi satu. Chen Tianxiong melirik Li Longsing dengan mata berkaca-kaca, dan berkata kepada Si Hanming yang berada di sampingnya, si tua, bajingan kecil ini terlalu sombong, aku serahkan padamu. Si Hanming mengangguk, dan aura super kuat dari puncak surga kelima dari langit yang membumbung tinggi memenuhi udara. Dia melangkah maju dan dengan bangga menatap Li Longsing di depannya, nak, aku tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk menjadi begitu sombong di depan lelaki tua ini. Aku hanya mengatakan satu kata,
segera berlutut, dan bersujud untuk meminta maaf. Dengan cara ini, aku bisa membunuhmu dengan tubuh yang utuh. Jika tidak, begitu lelaki tua ini bergerak, kamu tidak akan memiliki tulang yang tersisa. Tiba-tiba terdengar suara terengah-engah. Mengikuti Chen Tianxiong dan Si Hanming bergegas ke lantai 3, semua penjaga menara Jubin bergegas bersama di bawah kepemimpinan sesepuh. Selain itu, ada cukup banyak siswa yang makan di gedung Jubin. Namun, mereka tidak berani terlalu dekat, dan mereka semua berkumpul di sudut di ujung koridor. Pada saat ini, setelah mendengarkan kata-kata Li Longxing, semua orang terkejut, dan pada saat yang sama, diskusi dimulai. Hei, bocah yang tidak tahu dari mana asalmu. Dia berani berbicara dengan Tuan Si seperti itu. Muncul lagi, dia sudah muncul di depan Li Longxing, mengangkat tangan kanannya, dan menamparkan keras Li Longxing. Menghadapi serangan habis-habisan Si Hanming, Li Longxing masih berdiri di sana tanpa bergerak. Dia tampak tenang, seolah bukan dia yang menghadapi serangan itu. Apakah anak itu ketakutan dan bodoh? Pada titik ini, dia masih tidak bergerak. Bisakah dia bergerak? Si Lao adalah orang kuat di puncak surga kelima di alam melonjak, begitu paksaannya dilepaskan, anak itu tidak akan bisa bergerak sama sekali. Hei, di usia yang begitu muda, dia memiliki kekuatan dari alam yang luar biasa. Bakatnya sangat bagus, tapi sayang dia tidak tahu bagaimana menahan sikap, dan menyinggung orang yang seharusnya tidak boleh dia tersinggung. Untuk sesaat, ada keributan besar. Semua orang berpikir bahwa Li Longxing pasti akan mati. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat alam transenden, dia bukanlah lawan dari alam melonjak. Celah di alam ini seperti jurang di langit, yang benar-benar sulit dilintasi dengan mudah. Melihat telapak tangan Si Hanming akan jatuh, Li Longxing akan mati di tempat. Keluar. Pada saat ini, Li Longxing menjadi bersemangat. Dengan menjabat tangan kanannya, dia melemparkan ramuan hitam langsung ke telapak tangan Si Hanming. Huff, bocah bodoh, apakah menurutmu ramuan belaka dapat melukai lelaki tua ini? Mata cerah Si Han berkedip dengan jijik, dan dia membanting pil itu dengan tangan kanannya. Ayo pergi. Li Longxing tiba-tiba melingkarkan lengannya di pinggang Tan Qian yang ramping, dan mundur dalam sekejap. Apa yang baru saja dia keluarkan adalah pil peledak yang sebanding dengan surga keenam dari alam yang melonjak. Boom! Saat Si Hanming menamparkan pil peledak dengan telapak tangannya, sebuah adegan yang di luar dugaan semua orang terjadi. Di tengah suara keras, pil itu meledak tanpa ampun, dan kekuatan tirani yang tak terlukiskan menyapu sekeliling seperti badai. Berteriak, tidak! Suara itu terdengar masih bergema di udara, dan dia sudah terbang seperti orang-orangan sawah. Darah memercik di udara, memukul Chen Tianxiong di belakangnya dengan tamparan, keduanya terlempar bersama, dia memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Melihat Si Hanming lagi, seluruh lengan kanannya hancur berkeping-keping, seluruh tubuhnya penuh dengan lubang dan darah, dan tidak ada yang utuh. Chen Tianxiong juga dipukul dengan beberapa tulang rusuk yang patah, berdarah terus-menerus. Diam, suasana langsung menjadi sunyi seperti kuburan di tengah malam. Hampir terdengar, semua orang menatap pemuda yang tenang berjubah putih seolah-olah dia telah melihat hantu. Tuan Si yang sangat kuat benar-benar kalah, dan tersesat di tangan pemuda tak dikenal. Terlebih lagi, pemuda berjubah putih itu sendiri tidak mengambil tindakan apapun, dia hanya mengeluarkan pil hitam dan dengan mudah meledakkan lawannya ke udara. Pil penentang surga macam apa itu, bagaimana bisa begitu menakutkan? Meskipun Li Longxing adalah orang yang melukai Si Hanming dengan pil peledak, dia sendiri yang membuat pil peledak itu. Itu juga bagian dari kekuatannya. Hal yang paling mengejutkan saat ini adalah Si Hanming. Dia belum pernah melihat pil peledak seperti itu. Berjuang untuk bangkit dari tanah, dia berkata dengan suara serak, "Siapa kau? Bagaimana kau bisa memiliki pil ledakan yang begitu kuat?" "Siapa aku?" Li Longxing mendengus dingin, menatap Si Hanming. Pada saat ini, temperamennya telah benar-benar berubah, seperti dewa di atas segalanya. "Ingat, namaku Li Longxing, dan aku adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa kau sakiti."
Suaranya seperti guntur, menggelinding ke seluruh gedung Jubin. Nama Li Longsing juga dikenang oleh semua penjaga menara Jubin dan beberapa siswa saat ini. Ada gelombang besar di hati setiap orang. Dia diam-diam memperingatkan dirinya sendiri, jangan pernah main-main dengan pria bernama Li Longsing ini di masa depan. Mendengar kata-kata Li Longsing, si Hanming hampir muntah darah karena marah. Tidak yakin, dia bergerak dan bergegas keluar lagi. Dia tidak percaya bahwa Li Longsing masih memiliki pil peledak yang sekuat sebelumnya. Lagi pula, pil peledak seperti itu sangat berharga, dan tidak dapat dengan mudah diciptakan. Li Longsing menatap si Hanming yang bergegas keluar, kamu masih ingin mati. Si Hanming berkata sambil menyeringai, aku tidak terlalu menakutimu. Pil peledak yang baru saja kau miliki memang ampuh, tapi aku tidak percaya, kau masih memilikinya. Li Longsing tersenyum dingin dan menjabat tangannya dengan santai. Melihat beberapa pil peledak seperti itu di tangan Li Longsing lagi, si Hanming sangat ketakutan sehingga momentum majunya berhenti tiba-tiba. Melihat Li Longsing, dia dipenuhi ketakutan yang mendalam. Ibu, siapa anak ini? Bagaimana bisa ada begitu banyak pil ledakan yang mengerikan padanya? Salah satunya hampir membunuhnya, jika semua pil meledak sekarang, bukankah dia akan hancur berkeping-keping? Apakah kamu tidak akan menyerangku? Ayo, Li Longsing mengguncang pil peledak di tangannya, dan berkata dengan senyum jahat. Si Hanming hampir mati karena marah. Aku bukan orang bodoh, bagaimana aku bisa terburu-buru untuk mati? Berlutut, kulit Li Longsing menjadi gelap, dan dia dengan keras berteriak pada si Hanming, aku akan menghitung sampai 3, jika kau tidak berlutut, maka kau akan kuberi hadiah semua pil pedakan ini. 1, 2, dia harus berlutut, dia tidak berani untuk tidak berlutut. Baru saja dia secara pribadi merasakan pil peledak itu. Pil peledak Li Longsing tidak hanya sangat kuat, tetapi juga memiliki efek menantang surga untuk melacak dan mengunci napas lawan. Bahkan jika dia ingin kabur sekarang, dia pasti tidak akan bisa kabur dari kuncian pil peledak. Pada akhirnya, dia hanya bisa hancur berkeping-keping. Tuan Si benar-benar berlutut padanya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Untuk sesaat, seluruh koridor di lantai 3 kembali terdiam.